Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sendang Harjo yang cantik dan baik hati. Yang terhormat para Bapak Ibu guru dan staf SDN 4 Sendang Harjo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara diskusi visi guru penggerak. Mudah-mudahan langkah jenengan kesini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Nabi kita, Nabi di akhir zaman. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak beliau menjadi orang-orang yang takwa. Bapak Ibu, di sini saya kenalkan, nama saya singkat padat dan jelas dan mudah dihafal, hanya 5 huruf. Bu Kuning. Saya sebagai pengajar praktik dalam diskusi ini saya bertugas sebagai moderator. Adapun susunan acaranya pada pagi hari ini adalah satu pembukaan, kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah penyampaian visi dari calon guru penggerak Bu Muni. Selanjutnya adalah tanya dan jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, agar acara ini lancar, marilah kita acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 4 Sendang Harjo. Kepadanya disilakan. Yang terhormat Bu Kuni selaku pengajar praktik, yang saya hormati juga Bapak Ibu guru SDN 4 Sendang Harjo. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pendampingan individu oleh Bu Munik yang sedang mengikuti pendidikan JGP dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingkang sampun paring petunjuk suri tauladan berupa Islam. Tidak banyak sepertinya yang mau saya sampaikan untuk pagi hari ini. Yang jelas saya sangat senang sekali kedatangan pengajar praktik seperti Ibu Kuning yang sangat luar biasa dalam membimbing Umunik selaku JGP hari ini, yang akan memaparkan visi guru penggeraknya sehingga nanti harapan saya bisa benar-benar diterapkan di sekolah kami. Kemudian akan membawa kemajuan sekolah ini ke depannya. Itu harapan saya. Kemudian dengan begitu saya juga akan bisa menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah dengan mudah, karena kebetulan sekolah kita ada 5 orang yang sedang ikut pendidikan guru penggerak. Itu artinya sangat mudah bagi saya, tanpa harus saya gerakkan. Beliau sudah merasa gerak sendiri untuk bergerak maju, untuk memajukan, untuk berkreasi. Kemudian karena mendapatkan pendidikan yang sama, itu saya yakin semua
sudah tahu apa yang harus dilakukan sebagai guru penggerak. Jadi kalau misalnya tinggal mengimbaskan kepada teman yang lainnya, itu akan merupakan hal yang sangat mudah. Apalagi kemarin 2 temannya atau 3 temannya, Bu Lip, Bu Ririn, juga Pak Agung ikut karya, sehingga sedikit banyak beliau-beliau juga mengetahui apa-apa yang menjadi tujuan dari diadakannya pendidikan guru penggerak ini. Harapan itu yang saya tamatkan, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian terima kasih kepada Bu Kuning dengan bimbingan beliau. Alhamdulillah untuk kelasnya Bu Kuning menjadi lebih baik dari sebelumnya, Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sebelum pendidikan CGP selesai, kami semua, kita semuanya setidaknya sudah bisa melaksanakan beberapa apa yang menjadi tujuan pembelajaran dalam tiap-tiap modul yang ada pada LMS. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada khilaf dan salah kata, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepala sekolah yang telah mendukung kegiatan ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, diskusi dan prakasa perubahan sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Muni. Di sini visinya Bu Muni adalah mewujudkan murid yang beriman, bertakwa, bersemangat dalam belajar, berkarakter, berbudaya dan gotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kepada yang terhormat Bu Muni, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kuni selaku pengajar praktek saya, kepada yang terhormat Ibu Ratnasri Dewi Aminatuwati selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 4 Senangrejo, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Senangrejo yang berbahagia. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam keadaan yang sehat walafiat. Sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita semua ke zaman penerangan seperti saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pengajar praktek Ibu Kuni. Langsung saja diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah saya mulai. Sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan puisi terlebih dahulu. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liop, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liop itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, sebelum kita memulai diskusi saya akan menyampaikan tujuan diskusi pada hari ini. Ada 4. Yang pertama, kita setelah merumuskan kalimat penumpang akan menganalisis visi sekolah. Yang kedua, setelah kita menganalisis visi sekolah, kita akan bersama-sama menyusun visi sekolah. Yang ketiga, setelah menyusun visi sekolah, kita mampu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan yang keempat, setelah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kita mampu membuat prakarsa perubahan. Di sini saya ada 6 kalimat penumpang. Mari kita sama-sama sejenak berpikir, kemudian nanti secara bergantian saya mohon teman-teman berkenan memilih dan menyampaikan mau mengisi kalimat penumpang yang mana. Gimana? Sepakat teman-teman? Untuk mengisi kalimat penumpang cita-cita untuk murid ini, kita berpedoman pada prinsip merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui bahwasannya profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Kemudian, konteks tersebut harus kontekstual dengan lingkungan sekolah kita. Sini ada 6 kalimat penumpang. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk. Dan yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya bahwa ya Bu Muni, saya ingin menyampaikan yang nomor 1 G. Untuk yang nomor 1 di slide tadi, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kalau menurut pendapat saya, kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter dan belajar mandiri, kreatif, serta inovatif. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Lanjutnya. Soal nomor 2. Iya, terima kasih Bu Muni. Di pertanyaan yang nomor 2 tadi, kita percaya bahwa murid adalah cerminan dari kita sebagai pendidik. Yang dalam peribahasa guru itu digugu dan ditiru. Jadi apa yang dilakukan oleh guru selama di sekolah akan dicontoh oleh murid-muridnya. Terima kasih Bu. Lanjutnya. Terima kasih Bu Uni. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Bahwa di sekolah kita itu mengutamakan, kalau menurut saya di sekolah kita itu mengutamakan murid dari segi kenyamanan dan model pembelajaran. Selain itu materi pembelajaran dari suasana yang aman, kondusif dan menyenangkan. Terima kasih Bu Uni. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat siswa untuk belajar dan tempat guru untuk mendidik. Terima kasih. Untuk soal nomor 5,
kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Begitu Bu. Yang nomor 6 yaitu tentang saya dan guru lain di sekolah. Saya paham bahwa menurut pendapat kami yaitu pentingnya untuk berkolaborasi dengan warga sekolah untuk menciptakan budaya-budaya positif. Terima kasih Bu. Dan selanjutnya teman-teman, kita cermati bersama, kita analisis visi sekolah yang sudah kita susun pada tahun lalu, yaitu mewujudkan murid yang beriman, bertakwa, bersemangat dalam belajar, berkarakter, berbudaya, dan bergotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya minta untuk teman-teman untuk berkelompok dan berdiskusi. Untuk menjawab pertanyaan saya akan membagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama menjawab pertanyaan 1 dan kelompok yang kedua menjawab pertanyaan 2. Dari hasil analisis kita terhadap visi sekolah yang pernah ada. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid berkaitan dengan kalimat rumpah yang telah kita sepakati? Tadi kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, giat belajar secara mandiri, kreatif, dan inovatif. Apakah visi sekolah kita sudah mencerminkan hal tersebut? Dan yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika belum sesuai, visi sekolah yang sudah ada, kalau memang ada yang perlu ditambahkan, silakan disebutkan saja. Terima kasih Bu Muni untuk kesempatannya pada kelompok 1 yaitu saya dan Ibu Riri. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah visi sekolah kita sudah mencerminkan hal tersebut? Menurut saya dan Bu Ririn, yaitu sudah selaras. Namun perlu adanya perbaikan atau ditambahkan dari visi sekolah. Seperti itu. Dan untuk nomor 2, mungkin kelompok 2. Terima kasih Bu Muni atas kesempatannya. Dari kelompok kami, kelompok saya dan Bu Alifa, dari pertanyaan pematik yang nomor 2, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi kita jika belum sesuai dengan visi sekolah? Menurut kami, kelompok kami, ada Ibu ya, mengenai impact, di mana kita harus mengikuti zaman modern melalui apa yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi sudah menyampaikan hasil diskusi tiap kelompok yang kolaboratif terkait analisis visi sekolah di sini. Saya dapat menyimpulkan visi sekolah dilengkapi menjadi mewujudkan murid yang beriman, bertakwa, bersemangat dalam belajar, berkarakter, berbudaya, dan bergotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan kemajuan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, saya minta setiap 2 orang berdiskusi terkait perilaku yang mencerminkan visi yang baru saja kita rumuskan bersama. Seperti apa perilaku murid yang beriman, bertakwa, bersemangat dalam belajar, berkarakter, berbudaya, dan bergotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan kemajuan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Nanti di sini kita akan mendiskusikan tentang perilaku. 1, perilaku murid, yang kedua perilaku guru, dan yang ketiga perilaku orang tua. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Muni. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan masukan. Menurut kami, perilaku murid memiliki sikap yang terpuji, menciptakan ide-ide yang unik,
memiliki rasa cinta tanah air, berkebinakaan global dan toleransi terhadap budaya lain. Sedangkan untuk perilaku guru, itu guru menyiapkan video tentang nabi-nabi melalui laptop. Kemudian kreatif membuat pembelajaran dan membuat video pembelajaran yang menarik. Untuk perilaku orang tua, memberikan umpan balik yang baik melalui WhatsApp grup kelas dan mendampingi siswa untuk mengulang kembali pembelajaran di sekolah. Itu menurut kelompok kami, Bu Muni. Terima kasih. Yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya dari kelompok 2, perilaku murid memiliki sikap terpuji, menciptakan ide-ide yang unik dan memiliki rasa cinta tanah air, kebinekaan global dan toleransi terhadap budaya yang lain. Yang kedua, perilaku guru. Guru menyiapkan video tentang nabi-nabi melalui laptop, kreatif membuat pembelajaran dan membuat video pembelajaran yang menarik dan kreatif. Yang tiga, perilaku orang tua. Memberikan umpan balik yang baik melalui WhatsApp, grup kelas, dan mendampingi siswa untuk belajar dan mengulang kembali pembelajaran yang ada di sekolah. Terima kasih. Baiklah, tadi sudah banyak yang dituangkan terkait perilaku yang mencerminkan visi sekolah baik dari murid, guru, dan orang tua. Selanjutnya, mari kita bersama-sama tentang prakarsa perubahan. Di sini ada 4 pertanyaan pematik untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan prakarsa perubahan sekolah. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama-sama untuk mencapai prakarsa perubahan sekolah? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan prakarsa perubahan sekolah? Dan yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar prakarsa perubahan dapat tercapai? Selanjutnya yang keempat, apa saja langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan dan bagaimana terkait rancangan waktunya? Saya mohon untuk teman-teman menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih Bu Muni. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan pertanyaan nomor 1, di mana pertanyaannya, apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama-sama untuk mencapai visi sekolah? Menurut saya, untuk mencapainya itu dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Terima kasih Bu Muni. Saya ingin menjawab soal nomor 2, yaitu apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Menurut pendapat saya, yaitu salah satunya menyusun KOSP setiap tahunnya, membuat keyakinan sekolah oleh seluruh warga sekolah, menyusun program kegiatan yang mampu mewujudkan visi sekolah, melakukan refleksi, meminta umpan balik dari orang tua, dan membuat rencana tindak lanjut. Terima kasih Bu Muni. Untuk menjawab nomor 3, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi kita dapat tercapai? Menurut saya, kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang visi tersebut dengan cara kita membuat program ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Yang telah memberikan kesempatan pada saya. Untuk menjawab yang pertanyaan nomor 4, menurut saya, apa saja langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan dan bagaimana terkait rancangan waktunya, yaitu
mengadakan bakat internal dan sebelum tahun ajaran baru, mengadakan pertemuan wali murid di awal tahun pembelajaran. Terima kasih. Teman-teman semuanya, kita sudah pada akhir diskusi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan secara keseluruhan dari awal diskusi kita, dari melengkapi kalimat rumpang, kemudian menyusun visi sekolah, kemudian menyebutkan perilaku sesuai visi, dan yang terakhir kita bersama-sama berdiskusi tentang prakarsa perubahan sekolah. Yang pertama, kita semua memiliki keyakinan yang sama bahwasanya kita mengharapkan murid yang berkarakter, inovatif, kreatif, sesuai perkembangan zaman. Karena kita sebagai guru adalah menjadi teladan bagi murid kita. Kemudian, visi sekolah adalah mewujudkan murid yang beriman, bertakwa, bersemangat dalam belajar, berkarakter, berbudaya, dan bergotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan kemajuan teknologi serta perkembangan zaman. Kemudian, perilaku sesuai visi harus dimiliki oleh seluruh murid, guru, serta orang tua atau wali murid di sekolah kita. Dan yang terakhir, prakarsa perubahan. Kalimat prakarsa perubahan adalah untuk mewujudkan perilaku yang sesuai visi. Semua warga sekolah harus berkolaborasi. Sekian pemaparan visi dan prakarsa perubahan dari saya. Atas waktu yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum saya kembalikan ke pengajar praktek Ibu Buni selaku pengajar praktek dan moderator. Terima kasih. Mana amplosnya? Terima kasih Bu Muni telah menyampaikan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang sudah dibuat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Muni dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar Bu Muni sebagai calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Dan mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Bu Muni tidak hanya tulisan saja, tetapi bisa merealisasikan ke depan dengan dipraktekkan di lembaganya, sehingga murid-murid nantinya dapat belajar dengan baik. Apalagi sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka, jadi berpihak pada murid. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.